Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ina Safitri. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan akuntansi, kelas AKB tahun 2022. Di sini saya akan membahas mengenai materi pernyataan positif dan normatif serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu ekonomi. Oke, langsung saja dimulai dari pernyataan positif. Apa sih pernyataan positif itu? Pernyataan ini menggambarkan fakta-fakta dan perilaku-perilaku yang terjadi dalam suatu perekonomian. Biasanya berhubungan dengan perkiraan tentang apa yang sudah dan akan terjadi sebagai akibat suatu atau serangkaian peristiwa. Misalnya, bila pendapatan masyarakat naik, maka permintaan terhadap barang-barang elektronik dan otomotif pastinya akan meningkat. Contoh lain, penerapan teknologi dalam pertanian dapat menyebabkan peningkatan produksi pertanian sehingga kekayaan akan meningkat. Namun, fakta lokal sering menunjukkan bahwa hanya beberapa orang yang sukses di sektor pertanian. Ini sering disebabkan oleh kenyataan bahwa hanya sebagian penghuni yang aktif dalam produksi, sementara penghuni lainnya hanya konsumen. Akibatnya, hanya beberapa orang yang dapat menikmati kekayaan. Kasus-kasus seperti ini dapat diverifikasi kebenarannya dengan menggunakan data dan fakta yang tersedia. Kasus-kasus ini merupakan contoh dari pernyataan positif, di mana penyelesaian masalah-masalah tersebut dapat diuji kebenarannya dengan fakta-fakta yang ada. Kedua, ada pernyataan normatif. Pernyataan ini mengaitkan berbagai nilai etika dan agama, yaitu pertimbangan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Oleh sebab itu, pernyataan normatif berkaitan dengan masalah ekonomi kesejahteraan. Karena masalah-masalah tersebut menyangkut hal-hal yang diharapkan atau diinginkan sebagai akibat atau serangkaian tindakan kebijakan pemerintah. Misalnya, banyak pelaku ekonomi yang bertanya berapakah nilai tukar dolar yang ideal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga para eksportir maupun importir sama-sama memiliki keuntungan. Pertanyaan ini adalah salah satu contoh pernyataan normatif karena pernyataan ini menanyakan apa yang sebaiknya harus terjadi. Kebenaran pernyataan normatif sangat sulit dibandingkan dengan fakta-fakta yang ada karena sangat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, pernyataan ekonomi positif menganalisa tentang apa adanya yang terjadi dalam suatu peristiwa perekonomian, sedangkan pernyataan normatif menganalisa tentang apa yang seharusnya terjadi karena tidak akan ada tindakan yang dilakukan pemerintah yang diarahkan sedemikian rupa agar segala yang diinginkan dapat tercapai dengan optimal. Kemudian saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan dengan perubahan pada kurva. Ada 5 faktor. Yang pertama, harga. Harga itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu harga barang itu sendiri dan harga barang subsidi. Perubahan pada kurva permintaan. Ketika harga barang itu sendiri naik, maka kurva permintaan bergeser dari kanan bawah ke kiri atas. Dan sebaliknya, jika harga barang itu sendiri turun, maka kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian, perubahan pada kurva permintaan ketika barang subsidi naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan, dan sebaliknya jika harga barang subsidi turun, maka kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang kedua, ada barang komplementer, yaitu jika pada kurva permintaan harga barang komplementer naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri, dan jika turun, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Ketiga, ada pendapatan. Perubahan pada kurva permintaan ketika pendapatan naik maka akan bergeser ke kanan, dan jika turun maka akan bergeser ke kiri. Keempat, ada selera. Perubahan pada kurva permintaan jika selera naik maka kurva akan bergeser ke kanan dan juga turun. Dan jika turun maka akan bergeser ke kiri. Yang keempat, ada jumlah penduduk.
Jika jumlah penduduk naik, maka perubahan pada kurva permintaan akan bergeser ke kanan, dan jika turun, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Dan yang terakhir ada prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Jika prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan, dan sebaliknya jika turun, maka kurva akan bergerak ke kiri. Selanjutnya saya akan membahas faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama ada harga yang dibagi dua, yaitu harga barang itu sendiri dan harga barang terkait. Yang pertama, perubahan pada kurva penawaran. Jika harga barang itu sendiri naik, maka akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, dan jika turun, maka bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Yang kedua, perubahan kurva penawaran ketika harga barang terkait naik, maka bergeser ke kiri, dan jika turun, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Kedua, ada biaya produksi. Perubahan pada kurva penawaran ketika biaya produksi naik, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri, dan jika biaya produksi turun, maka kurva akan bergeser ke kanan. Ketiga, ada teknologi. Perubahan pada kurva penawaran ketika teknologi naik, maka kurva penawaran bergeser ke kanan, dan jika turun, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Keempat, ada jumlah produsen. Perubahan pada kurva penawaran ketika jumlah produsen naik, maka kurva penawaran bergeser ke kanan, dan jika turun, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Kelima, ada faktor kebijakan pemerintah yang dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan pemerintah dalam pajak, dan yang kedua ada subsidi. Perubahan pada kurva penawaran ketika pajak naik, maka kurva penawaran bergeser ke kiri, dan jika turun, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Kedua, perubahan pada kurva penawaran ketika subsidi pemerintah naik, maka kurva penawaran bergeser ke kanan, dan jika turun, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Yang terakhir ada prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Perubahan pada kurva penawaran ketika prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri naik, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri, dan jika turun, maka kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi.